sebuah judul materi PKM tentang pelatihan pengelolaan UMKM untuk meningkatkan efisiensi dengan metode low cost. Artinya gimana sih supaya kita meningkatkan pengelolaan UMKM itu dengan biaya yang murah, ya, tapi meningkatkan keuntungan, ya. Pastinya seperti itu kan? Mau modalnya yang murah, yang paling minim, tetapi dengan keuntungan setinggi. Iya, oke. Tahu, jago kalau ibu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tetapi materi ini akan dibawakan oleh Pak Sudirman STM. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi mungkin yang diomongin uang mulu ya Bu, hitung-hitungan mulu. Emang kan kalau ibu-ibu gitu ya Bu, sebetulnya ngelola uang itu gampang Bu, kalau ada yang dikelolanya. Yang susah itu nggak ada yang dikelola Bu. Ya, jadi di sini kita mau bicara, kita diskusi gimana caranya UMKM usaha kita itu sebetulnya hemat, gitu sih. Lanjut Mas. Nah, tantangannya kan luar biasa ya. Kita pengen jualan, kita pengen punya usaha, tapi kita nggak punya skill, kemampuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya kemampuan, tapi nggak ada uang. Terus yang ketiga, kita tahu kita punya uang, kita punya kemampuan, tapi buat bisa diakui produk kita ini yang agak susah Bu. Kita tawarin, emang iya emang apa? Nah, jadi standarnya kita belum tahu. Yang keempat, harus punya label halal, SNI segala macam, biar bisa masuk ke pasar-pasar yang memang diakui. Contoh misal Indomaret, kemudian Alfamart dan lain sebagainya. Itu ada Bu trik-triknya nanti Bu. Tapi bukan nama saya, kelompok yang lain. Lanjut terus di situ. Nah, terus kita sebenarnya udah tahu tuh cara bikin segala macam, tapi terkadang kita jual kok sama orang. Jadi ya begitu-begitu aja. Nah, ini kendalanya. Lanjut Mas. Nah, di sini kita coba gimana caranya supaya biayanya murah. Lanjut Mas. Nah, supaya apa? Kalau harganya murah, kalau biayanya murah, yang pertama itu kita bisa berdaya saing. Karena kalau harganya murah, kayak ibu aja nih belanja, ada tukang sayur, harganya beda gope padahal. Pilih yang mana Bu? Yang murah apa yang mahal? Kenapa Bu? Nah, itulah daya saing. Jadi semakin murah atau semakin terjangkau, semakin bersaing, maka kita akan mendapatkan pasar. Kemudian volume penjualan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita murah, pasti kita laku. Kemudian efisiensi operasionalnya. Lanjut Mas. Nah, kemudian meminimalkan risiko fluktuatif harga. Karena sekarang kadang-kadang tuh telur naik Bu, kadang-kadang cabai yang naik. Iya harganya. Kadang-kadang barengan Bu naik. Nah, terus pangsa pasar yang lebih besar. Terus lanjut Mas. Lanjut. Nah, gimana caranya? Ini dia. Yang pertama itu bahan bakunya. Bahan bakunya kita cari yang berkualitas, tetapi harganya terjangkau. Dengan cara apa? Membangun relasi, kerjasama Bu. Jadi ibu bisa kerjasama sama mungkin teman, saudara, atau siapa aja yang bisa memberikan harga jauh lebih murah. Kalau kita beli ke pasar nggak kenal, itu harganya pasti standar. Tapi kalau kita udah perjanjian nih, setiap minggu atau setiap bulan saya bakal ngambil sekian, itu pasti punya harga yang. Coba aja Bu sama RT Ali, saya bilang tiap hari saya mau beli singkong 5 kilo, pasti harganya dibedain Bu, tapi rutin belinya ya. Kemudian yang kedua, skala produksi. Nah, skala produksi itu terkait dengan bagaimana kita memproduksi. Kalau misal kita produksinya sedikit, itu pasti biayanya mahal. Tapi kalau produksinya banyak, tapi kan belum tentu laku.
Nah, gimana caranya kita buat setengah jadi? Misal kita bikin adonannya yang bisa disimpan, nanti tinggal digoreng atau nanti tinggal dikukus, supaya prosesnya nggak terlalu makan banyak waktu, Bu. Karena waktu adalah bukan, Bu, waktu mah waktu aja, uang mah uang aja. Ibu misal nggak dikasih uang sama suami, dikasih waktu, mau nggak? Jadi jangan bilang waktu adalah uang, Bu. Nggak berguna, Bu, waktu. Suaminya di rumah seharian nggak apa-apa, Bu, nggak dikasih uang. Oke, lanjut tenaga kerja. Tenaga kerja itu gimana caranya kita mendayagunakan tenaga-tenaga yang ada. Tidak perlu yang profesional, Bu. Ada anak didayagunakan, ada tetangga didayagunakan. Gak usah bayar karyawan gaji UMR, Bu. Nanti banyak yang lamar. Iya, cari aja yang bisa diajak kerjasama, yang bisa membantu kita supaya tetapi saling menguntungkan ya, Bu ya, saling menguntungkan. Yang terakhir adalah distribusi dan logistik. Ini yang paling penting, bagaimana kita menyambungkan atau menyambung koneksi jaringan supaya kita itu bisa mendistribusikan produk kita. Contoh misal ibu-ibu bikin produk, bapak-bapaknya kerja di perusahaan, suruh bawa bapak-bapaknya, jangan malu, nggak apa-apa. Terus anaknya di sekolah suruh nawarin, Bu, nggak apa-apa. Jadi malu itu nggak bikin kaya, bisa bikin kaya tapi nggak bikin kalau kita malu itu bisa bikin miskin tapi nggak bisa bikin kaya, Bu. Kalau banyak orang yang miskin, yang susah itu karena malu. Tapi banyak orang yang sukses karena nggak malu. Nah, yang terakhir infrastruktur. Infrastruktur ini menyangkut bagaimana kalau di UMKM itu kita jualan, Bu. Jangan cuma ditawarin ke tetangga. Sekarang itu zamannya online. Ibu-ibu yang punya usaha online, angkat tangan. Ada satu doang. Nanti ada grupnya Pak Khairul akan bahas bagaimana caranya online kayaknya. Nah, itu lanjut, Mas. Kemudian di sini, nah caranya apa, Bu? Belajar sendiri, Bu. Lihat tutorial di YouTube, udah biasa itu. Lanjut. Kemudian diskusi, Bu. Kalau ada orang tanya-tanya, terus sama yang jualan singkong, biasanya ini singkong diapain sih, gitu kan? Kalau saya tahunya cuma direbus doang, gitu kan. Jadi banyak tahu. Yang ketiga adalah join community. Jadi ikutan komunitas, Bu. Yang ada jualan apa namanya? Kan kita banyak sekarang frozen food yang buat nitip produk-produk seperti itu. Nah, kalau kita gabung ke sana, kita jadi banyak tahu produk apa orang jual, bagaimana cara buatnya, itu gabung ke komunitas seperti itu. Lanjut. Udah, Bu. Udah, itu aja. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah, Bu. Tapi kalau nomornya keluar, dikecap dulu ya. Bu Yahya diambil 2, Bu. Diambil 2, Bu. Nih di sini. Ya. Ambil 2, Bu. Oh, bro. Ngalangin aja lagi. Ya, dilihat siap-siap nomornya, Bu. FT007. Ya. Ini yang ini. Nah. Ntar, Bu, taruh dulu, Bu. Satu lagi, Bu. Taruh di sini dulu. Yang ini sekarang hadiahnya ini, Bu. Ya. Haus kan, Bu? Ya. FT 052525. FT 052525. Enggak ada, Bu. Emang masih ada sisa tadi? Oh, ganti, Bu. Ya. Yang udah coret ya. U 25 20 25. Boleh, Bu, boleh ya. Disobek ya, Bu. Disobek.
paling gede Bu?